Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan salah satu kenikmatan berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita bisa beraktivitas, kita bisa berkarya, dan kita bisa bekerja. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membuat video tentang seputaran telur yang sungsang. Kita tahu bahwa di dunia medis, kalau seorang yang mengandung dan sungsang itu adalah terbalik, kepalanya itu di atas dan kakinya di bawah, itu dinamakan sungsang. Tetapi kalau di dunia penetasan seperti menetaskan telur, kalau kata sungsang itu adalah juga sama terbalik, tetapi posisinya itu berbeda. Kalau di telur, kalaupun normal itu kepalanya ada di atas, di bagian tumpul atas, tetapi kalau sungsang itu yang ujung paling lancip itu yang retak terlebih dahulu, seperti contoh di video ini. Ini adalah gambaran telur sungsang, dimana kalau kita biarkan itu kemungkinan besar seandainya retaknya itu terlalu lama, maka dia akan kehabisan oksigen dan bisa mengakibatkan kematian. Kenapa? Nah, ini lihat, dia sudah terlihat paruhnya itu dilancip, dimana lancip ini bagian yang tidak ada rongga udaranya, karena rongga udara itu terletak pada di ujung paling tumpul seperti ini. Ini dinamakan sungsang karena kepalanya itu di bagian yang paling lancip, yaitu bagian paling tidak ada rongga udaranya, sehingga seandainya kita paksakan untuk dibiarkan seperti ini, maka kemungkinan besar dia akan mati. Seandainya dia tidak akan bisa memecahkan seperti ini, seandainya sudah meretakkan seperti ini, berarti ini sudah aman, berarti dia bisa bernapas. Nah, lalu kita biarkan taruh di sebuah mesin penetas dan tunggu mungkin 24 jam. Andai saja dia tidak bisa keluar atau menetas, maka terpaksa mungkin kita bisa membantunya untuk memecahkannya, untuk meretakkan kulit telurnya. Tetapi seandainya dia bisa memecahkan sendiri, itu dibiarkan saja. Kenapa kok harus kita tolong? Karena kita tahu bahwa untuk bagian lancip seperti ini pasti rongga udara itu tidak ada, jadi akan terasa sumpek. Seandainya kita teropong pun pasti rongganya itu ada di bagian tumpul seperti ini. Ini mengakibatkan dia kehabisan oksigen, dan kalau dia terlalu lama mungkin dia bisa mati, sehingga itu kerugian bagi kita. Oleh karena itu, pertolongan yang pertama yaitu lihat di bagian paruh atau bagian yang retak pertama itu pasti itu adalah bagian paruh,
maka kita buka rongga udaranya biar dia bisa bernapas. Seandainya ada darah itu biarkan dulu, tunggu dulu. Pokoknya yang terpenting sudah terbuka rongga udara, berarti dia bisa bernapas, dan biarkan. Dan kita tunggu selama 24 jam mungkin. Seandainya kita kupas lagi dan tidak ada darah, berarti kita kupas lebih lebar itu juga berani, karena kalau sudah tidak ada darah berarti waktunya untuk menetas. Tetapi kalau darahnya itu masih ada, itu hentikan dulu, karena kalau kita paksakan nanti akibatnya dia akan kurang sehat saat menjadi anakan bebek. Mungkin dari sedikit info ini, mungkin rekan-rekan pernah memiliki yaitu kejadian seperti ini, telur yang sungsang. Ini terjadi mungkin karena pembalikannya kurang, karena kita hanya membalikkan cuma diacak, diayak seperti ini, maka kemungkinan besar ini tidak terbalik sehingga kurang rata atau posisinya itu tidak berubah-ubah sehingga dia didapati yaitu sungsang. Tetapi nggak apa, mungkin dari sekian telur, banyak telur ini cuma satu yang atau dua yang terlihat sungsang, tidak semuanya. Mungkin bagi rekan-rekan memiliki pengalaman yang berbeda tentang sungsang seperti ini, yaitu kalau saya penanganannya yaitu membuka paruh, membuka rongga udara untuk kelancaran pernapasan, dan kita tunggu. Seandainya dia tidak bisa memecahkan sendiri maka kita bantu, tetapi seandainya dia bisa memecahkan sendiri ya itu alhamdulillah, karena kalau kita bantu pun kemungkinan besar dia akan terlalu lemas dan kurang sehat, sehingga alangkah baiknya kita tunggu sampai dia bisa mandiri memecahkan telur. Mungkin dari ini rekan-rekan memiliki pengalaman yang berbeda tentang menangani sebuah telur yang sungsang. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar, kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya berbagi ilmu ini kita akan mendapatkan solusi yang terbaik, yaitu pemecahan suatu masalah untuk menuju penetasan yang lebih baik lagi. Di sini seandainya rekan-rekan memiliki pengalaman yang berbeda, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Andai saja ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali di video-video selanjutnya. Entah itu video apa, mungkin rekan-rekan ada yang mau request tentang apa, maka mudah-mudahan bisa nanti kita membuatkan video, atau mungkin sudah ada di video-video sebelumnya, mungkin bisa dilihat. Ini adalah cara penanganan yaitu telur sungsang, yang mana kita hanya menangani atau memberikan pertolongan kecil, dan mudah-mudahan bisa selamat sampai dia menetas. Mungkin hanya sedikit info ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita. Tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan jangan lupa untuk selalu menekan tombol loncengnya biar nanti kita bertemu kembali di video-video selanjutnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.